Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tragis dari anak kecil yang harus kehilangan kedua tangannya. Saat itu sepasang suami istri ini meninggalkan anaknya diasuh pembantu rumah sewaktu bekerja. Hari itu ayah dan ibunya bermotor ke tempat kerja karena ingin menghindari macet. Anak tunggal pasangan ini adalah perempuan cantik berusia 3,5 tahun. Sendirian ia di rumah dan kerap kali dibiarkan pembantunya karena sibuk bekerja di dapur. Bermainlah dia bersama ayun-ayunan di atas buayan yang dibeli oleh ayahnya, ataupun memetik bunga dan lain-lain di halaman rumahnya. Suatu hari dia melihat sebatang paku karat, dan ia pun mencoret lantai tempat mobil ayahnya diparkirkan. Tetapi karena lantainya terbuat dari marmer, maka coretannya tidak kelihatan. Dicobanya lagi pada mobil baru ayahnya. Ya, karena mobil itu berwarna gelap, maka coretannya tampak jelas. Apalagi anak-anak ini pun membuat coretan sesuai dengan kreativitasnya. Setelah sebelah kanan mobil sudah penuh coretan, maka ia beralih ke sebelah kiri mobil. Dibuatnya gambar ibu dan ayahnya, gambarnya sendiri, lukisan ayam, kucing, dan lain sebagainya mengikuti imajinasinya. Kejadian itu berlangsung tanpa disadari oleh si pembantu rumah. Saat pulang petang, terkejutlah pasangan suami istri itu melihat mobil yang baru setahun dibeli dengan bayaran angsuran yang masih lama lunasnya. Si ayah yang belum lagi masuk ke rumah ini pun terus menjerit, "Kerjaan siapa ini?" Pembantu rumah tersentak dengan jeritan itu berlari keluar. Mukanya merah ketakutan, lebih-lebih melihat wajah bengis tuannya. Lagi-lagi diajukan pertanyaan keras kepadanya. Dia terus mengatakan, "Saya tidak tahu, Tuan. Kamu di rumah sepanjang hari, apa saja yang kau lakukan?" kata si istri. Si anak yang mendengar suara ayahnya tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya. Dengan penuh manja dia berkata, "Dita yang membuat gambar itu, Ayah. Cantik kan?" katanya sambil memeluk ayahnya sambil bermanja seperti biasa. Si ayah yang sudah hilang kesabaran mengambil sebatang ranting kecil dari pohon di depan rumahnya. Lalu terus dipukulkannya berkali-kali ke telapak tangan anaknya. Si anak yang tak mengerti apa-apa menangis kesakitan. Pedih sekaligus ketakutan yang ia rasakan. Puas memukul telapak tangan, si ayah memukul pula belakang tangan anaknya. Sedangkan ibu cuma mendiamkan saja, seolah merestui dan merasa puas dengan hukuman yang dikenakan. Pembantu rumah terbengong, tidak tahu harus berbuat apa. Si ayah cukup lama memukul-mukul tangan kanan dan kemudian ganti dengan tangan kiri anaknya. Setelah si ayah masuk ke rumah diikuti si ibu, pembantu rumah tersebut menggendong anak kecil itu, membawanya ke kamar. Dia terperanjat melihat telapak tangan dan belakang tangan si anak kecil luka-luka dan berdarah. Pembantu rumah memandikan anak kecil itu. Sambil menyiramnya dengan air, dia pun ikut menangis. Anak kecil itu juga menjerit-jerit menahan pedih saat luka-lukanya itu terkena air. Lalu si pembantu rumah menidurkan anak kecil itu. Si ayah sengaja membiarkan anak itu tidur bersama pembantu rumah. Keesokan harinya kedua belah tangan si anak bengkak. Pembantu rumah mengadu ke majikannya. "Oleskan obat saja," jawab ayah si anak. Pulang dari kerja, dia tidak memperhatikan anak kecil itu yang menghabiskan waktu di kamar pembantu. Si ayah mau memberi pelajaran pada anaknya. 3 hari berlalu, si ayah tidak pernah menjenguk anaknya. Sang ibu pun juga begitu. "Dita demam, Bu," kata pembantu itu kepada majikannya. "Kasih minum Panadol saja," jawab si ibu.
Sebelum si ibu masuk ke kamar tidur, dia menjenguk kamar pembantunya. Saat dilihat anaknya Dita dalam pelukan pembantu rumah, dia pun menutup lagi pintu kamar pembantunya. Masuk hari keempat, pembantu rumah memberitahukan tuannya bahwa suhu badan Dita terlalu panas. "Sore nanti kita bawa ke klinik, pukul 5 sudah siap," kata majikannya itu. Sampai saatnya si anak yang sudah lemah dibawa ke klinik. Dokter mengarahkan agar ia dibawa ke rumah sakit karena keadaannya sudah kritis. Setelah beberapa hari dirawat inap, dokter memanggil bapak dan ibu anak itu. "Tidak ada pilihan lain," kata dokter tersebut yang mengusulkan agar kedua tangan anak itu dipotong karena sakitnya sudah terlalu parah. Ini sudah bernanah. Demi menyelamatkan nyawanya, maka kedua tangannya harus dipotong dari siku ke bawah, kata dokter itu. Si bapak dan ibu bagaikan terkena halilintar mendengar kata-kata itu. Terasa dunia berhenti berputar, tapi apa yang dapat dikatakan lagi? Si ibu meraung merangkul si anak. Dengan berat hati dan lelehan air mata istrinya, si ayah bergetar tangannya menandatangani surat persetujuan pembedahan. Setelah operasi selesai, keluar dari ruang bedah dan selepas obat bius yang disuntikkan habis, si anak menangis kesakitan. Dia juga keheranan melihat kedua tangannya berbalut kasa putih. Ditatapnya muka ayah dan ibunya, kemudian ke wajah pembantu rumah. Dia mengerutkan dahi melihat mereka semua menangis. Dalam siksaan menahan sakit, si anak bersuara dalam linangan air mata. "Ayah, ibu, Dita tidak akan melakukannya lagi. Dita tidak mau lagi ayah pukul. Dita tidak mau jahat lagi. Dita sayang ayah, sayang ibu," katanya berulang kali membuat si ibu gagal menahan rasa sedihnya. "Dita juga sayang Mbok Narti," katanya memandang wajah pembantu rumah sekaligus membuat wanita itu meraung histeris. "Ayah, kembalikan tangan Dita. Untuk apa diambil? Dita janji tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana caranya Dita mau makan nanti? Bagaimana Dita mau bermain nanti? Dita janji tidak akan mencoret-coret mobil lagi," katanya berulang-ulang. Serasa copot jantung si ibu mendengar kata-kata anaknya. Meraung-raung dia sekuat hati, namun takdir yang sudah terjadi tiada manusia dapat menahannya. Nasi sudah menjadi bubur. Pada akhirnya si anak cantik itu meneruskan hidupnya tanpa kedua tangan. Dan ia masih belum mengerti mengapa tangannya tetap harus dipotong meski sudah meminta maaf. Cerita ini menjadi pelajaran untuk kita semua yang telah menjadi orang tua dan atau calon orang tua. Ingatlah, semarah apapun janganlah kita bertindak berlebihan. Sebagai orang tua, kita patut untuk saling menjaga perbuatan kita, terutama kepada anak-anak kita sendiri yang masih kecil. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.